Shalom jemaat dan simpatisan GKI Wahid Hasyim. Sudah beberapa bulan ini kita tidak bisa beraktivitas dalam persekutuan gereja Tuhan. Memang banyak yang merindukan untuk cepat-cepat beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan dalam gedung gereja. Namun, majelis jemaat belum dapat melayankan baik pelayanan ibadah maupun juga kegiatan-kegiatan pelayanan dalam gedung gereja. Mengapa, saudaraku? Karena majelis jemaat harus bertanggung jawab pada Tuhan. Tuhan menginginkan majelis jemaat dalam pelayanannya menghadirkan damai, kebaikan, kasih Tuhan, keselamatan Tuhan, bukan menciptakan bencana. Itu sebabnya majelis jemaat masih terus memantau pergerakan pandemi COVID-19 ini sampai keadaan memungkinkan untuk diselenggarakannya ibadah maupun juga kegiatan-kegiatan pelayanan lain dalam gedung gereja. Namun, dalam situasi pandemi ini, majelis jemaat tetap memfasilitasi ibadah dan persekutuan jemaat Tuhan melalui pelayanan online. Mengapa? Karena gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang hidup mereka karena iman pada Tuhan. Dan kehidupan persekutuan mereka adalah saling menopang dan saling memberkati. Sama seperti Tuhan sudah menopang dan memberkati mereka. Gereja harus terus ada bila jemaat Tuhan tetap hidup dalam persekutuannya dengan Tuhan dan juga dalam persekutuannya dengan umat Tuhan. Majelis jemaat tidak boleh menghentikan persekutuan tersebut. Itu sebabnya sampai saat ini majelis jemaat masih terus menyiapkan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan online. Saudaraku, masih ingatkah saudara kehidupan gereja mula-mula? Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 34. Di sana diceritakan bagaimana kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan mula-mula. Dan apa yang mereka jalankan itu menjadi inspirasi bagi gereja-gereja yang ada pada saat ini. Dicatat dalam Alkitab bahwa kumpulan orang percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka semua hidup karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya mengapa Tuhan menjadikan mereka tidak berkekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun Tuhan tidak suka ketika ada umatnya menahan berkat Tuhan hanya untuk kepentingannya sendiri. Tuhan akan menghukum mereka. Di dalam kisah Ananias dan Safira, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 5, bagaimana Ananias dan Safira menjual tanahnya, namun mereka menahan sebagian dari penghasilan penjualan itu dan mereka tidak bagi-bagikan semestinya di depan para rasul. Itu sebabnya saat para rasul mengatakan bahwa Ananias dan Safira sudah merencanakan yang jahat bagi Tuhan, maka pada saat itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Peristiwa Ananias dan Safira telah membentuk jemaat mula-mula untuk hidup semakin lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mereka hidup lebih sungguh lagi dalam firman, juga mereka lebih sungguh lagi hidup di dalam kasih dan berbagi kasih. Itu sebabnya mereka sangat disukai oleh masyarakat saat itu. Dan Tuhan menambahkan dalam persekutuan orang percaya itu
semakin banyak orang-orang yang diselamatkan Tuhan, yang mau hidup di dalam Tuhan. Gereja GKI Waitasim tahun ini berusia 64 tahun. Tepatnya pada tanggal 27 Juli 1956, Jemaat Waitasim bergabung dengan Sinode Gereja Kristen Indonesia Wilayah Jawa Barat, dan sejak itu Jemaat Waitasim disebut Gereja Kristen Indonesia Wilayah Jawa Barat, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim 180 Jakarta. Dan sejak awal dari keberadaannya, Gereja Wahid Hasim hidup karena persekutuan umat dan simpatisan umat yang selalu menopang dan mendukung setiap pelayanan gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 dicatat, "Bawalah persembahan ke rumahku supaya ada persediaan makanan di rumahku." Artinya bahwa gereja harus menjalankan pelayanannya untuk Tuhan dan sesama manusia. Nah, di dalam menjalankan pelayanannya tersebut, gereja membutuhkan biaya. Baik untuk jemaat yang tidak mampu, maka gereja akan menunjangnya. Baik untuk para lansia yang perlu mendapat bantuan, gereja akan membantunya. Demikian juga untuk para karyawan gereja yang selama ini menopang kegiatan pelayanan gereja, mereka pun patut mendapat upahnya. Juga untuk biaya maintenance gedung gereja, gereja perlu mempunyai biayanya. Demikian juga untuk biaya operasional gereja, gereja pun membutuhkan biaya. Dan dari tahun ke tahun, GKI Wahid Hasim mampu menjalani kehidupan pelayanannya, bahkan menjadi berkat. Hingga saat ini, anggota jemaat GKI Wahid Hasim semakin bertambah dan semakin bertumbuh dari beberapa orang sampai berpuluh-puluh orang, sampai beratus-ratus orang, dan sekarang sekitar 1.300 anggota jemaat yang tercatat. Di masa pandemi COVID ini, semua orang, termasuk jemaat dan simpatisan GKI Wahid Hasim, mengalami dampaknya. Ada yang harus kehilangan pekerjaan, ada yang pekerjaannya dikurangi, ada juga yang usahanya tidak berjalan dengan baik, ada juga yang harus memulai usaha baru, dan sebagainya dan sebagainya. Kami majelis jemaat sangat mengerti keadaan saudara. Itu sebabnya gereja sebagai persekutuan orang percaya pada Kristus sudah berupaya menolong jemaat dan simpatisan dalam menghadapi situasi yang sulit ini dengan mencari jalan keluarnya. Gereja tidak boleh berhenti menjalankan tugas dan panggilan Kristus. Namun saat ini GKI Wahid Hasim di masa pandemi ini mengalami kesulitan dalam menunjang pembiayaan pelayanan. Justru disinilah tantangannya. Apakah kita umat Allah sebagai persekutuan orang percaya yang sungguh-sungguh hidupnya karena Kristus, yang sungguh-sungguh hidupnya dalam kasih dan berbagi kasih? Apakah kita orang-orang yang hidup sebagai umat Allah, atau malah kita adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap gereja Tuhan? Sama seperti jemaat mula-mula, di tengah-tengah kekurangannya, mereka tetap menjadi umat Tuhan yang hidupnya bagi Tuhan dan menjadi pembagi kasih Tuhan. Sama seperti janda yang miskin, yang mau menjadi berkat di tengah-tengah kemiskinannya. Saudaraku, GKI Wahid Hasim adalah saudara dan saya. GKI Wahid Hasim ada karena Tuhan, karena saudara, dan karena saya. GKI Wahid Hasim menjadi persekutuan umat percaya tergantung peran serta saudara dan saya dan peran serta Tuhan. Marilah kita tetap menjadi persekutuan orang percaya.
di GKI Wahid Hasyim. Tuhan berkati saudara.